Mudah-mudahan nanti ini menjadi jembatan yang baik, dan nanti ke depan khusus mungkin kegiatan ini pun akan kita coba mungkin kalau IKA selain dari Pak Sulat nanti yang jadi pembicara, nanti IKA juga menyiapkan di masing-masing peminatan untuk kita sampaikan ke tingkat akhir. Jadi ke tingkat akhir sebelum mereka keluar itu kita sampaikan. Jadi itu apa sih STR dan seterusnya, dan apa yang harus disiapkan dan seterusnya gitu. Baik, itu kira-kira sambutan saya, dan sekali lagi terima kasih kepada IKA yang sudah menyiasati kegiatan ini. Mohon maaf bila penyiapan tempat atau lainnya belum maksimal, tetapi insya Allah mudah-mudahan nanti semua berjalan akan banyak yang adil. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi perbuatan dan perpanjangan Kesmas secara resmi saya akan dibuka. Kalau Anda mau atau pekerjaan di Kementerian Kesehatan wajib mempunyai SDM. Tapi kalau di luar itu enggak. Sebenarnya pertama itu adalah begitu Anda lulus, yang pertama yang diurus itu ya jadi anggota YAPI. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Kebetulan saya bagiannya adalah bagian pengembangan anggota. Yang salah satunya nanti kita akan disumpah, termasuk yang disumpah ini. Urutannya kira-kira ada 10 langkah. Berkas disiapkan. Saya yakin Anda yang lulus hari ini berkasnya belum ada satu pun. Ini berkasnya ini. Mulai sekarang mulai ditata-tata aja dulu. Pas foto, kemudian KTP, ijazah belum ada. Ini nanti kirim aja ya. Ini ada sertifikat kompetensi, Ujiko, sampai hari ini tidak ada. Di kita itu menggunakan apa namanya ijazah, diambil ijazah. Surat keterangan sehatnya dari instansi pemerintah, puskesmas, rumah sakit, dokter umum yang klinik itu nggak boleh. Kemudian, nah ini 6 dan 7 jangan dibuka. Pak, gimana saya nggak setuju nih? Ada surat keterangan mengikuti sumpah. Oh ya. Nanti kalau ada sudah disumpah, mohon saling mengawal. Nanti ada masing-masing orang dapat satu-satu. Surat keterangan apa namanya? Sumpah itu ada pernyataan aja ya. Terus surat pernyataan patuh etika itu lembar saja. Kemudian ada formnya, nanti kita bisa bantu formnya seperti apa. Itu aja kan. Jadi ini yang Anda harus siapkan. Nah kalau bisa di folder seperti ini. Kemudian kita masuk di KTI. Ada yang sudah pernah coba sini? Anda coba. Nah terakhir di ini ya, begitu Anda membuka ini harus diklik. Wajib setuju. Kemudian kalau punya PIN biasa lah ya, ada email sendiri ya. Karena ada beberapa kasus emailnya email temennya, apa namanya, bukan sendiri ya, kadang informasinya juga susah. Oke. Kemudian untuk mendapatkan PIN ada nomor NIK, KTP. Nah, mungkin Anda kalau HP ini saya sarankan ini isinya nomor KTP yang masukin nomor apa itu? Yang penting-penting kalau bisa dimasukin ke sini. Jadi kalau usah nyari KTP itu susah. Oke, kemudian nanti begini nih, kalau Anda sudah buat, pertama nih buat lagi nanti nggak akan bisa. Kalau yang sudah punya STR, ngisi lagi nggak bisa karena nicknya terdeteksi. Ya, oke. Kemudian ini daftar, kemudian ini isi banyak, tempat lahir, tanggal lahir. Ini mumpung Anda belum lulus, ijazahnya belum ada, tolong ini dicek dengan baik tempat tanggal lahir dan tanggal lahir, karena ada beberapa kasus yang apa namanya ijazahnya
nanti lulus dicek namanya Tuhan ada nggak? Kalau nggak ada, berarti ada botol. Alhamdulillah stikers termasuk yang rapi. Saya tahu ini kalau di PDB stikers sebenarnya yang jadi masalah. Anda berubah dari stikers ke binkes, masuk nggak kira-kira? Kalau nggak masuk gimana? Ya masalah. Ini berubah ya. Saya nggak tahu sendiri kalau nyari stikers masih muncul apa enggak tuh. Stikers sama jadi dulu kalau di PDB nanti muncul. Nah ini kalau di oke. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu registrasi. Nah ini dijelaskan benar lengkap. Ya, kemudian ini ada yang saya bilang, kalau Anda sekarang lulusan baru, pilihnya registrasi baru, artinya baru buat. Kalau Anda sudah kayak teman-teman, ada yang udah yakni, kemudian Anda kerja di prokes, maka disebut alih profesi, bercerai lah, atau pindah. Jadi ada beberapa teman yang pindah mau ke SKM atau pindah mau ke SKM atau pindah gitu, nanti miliknya ya profesi. Kemudian yang perpanjangan biasanya ya sudah punya SDR, SDR-nya habis, SDR sudah habis, kemudian harus perpanjangan. Itu syaratnya lebih ribet karena ada apa namanya komponen-komponen banyak poin yang masuk seminar apa-apa. Mungkin nanti akan lebih apa namanya lebih detail di diri kalau sudah pernah ngurus perpanjangan ada komponen yang harus dimiliki. Itu kemudian ini ada di SDR milih di situ PKI, kemudian membuat akun registrasi baru pilihannya. Kemudian di sini diklik ada lulusan 2013 sampai sebelum 2021. Ini ada beda-bedanya kenapa? Karena yang dulu itu mungkin belum ada apa namanya sumpah. Dan dulu nggak usah disumpahin. Jika di atas 2013, nah ini moga-moga saya belum coba. Moga-moga perguruan tinggi kita muncul. Pastikan data-data yang muncul benar, kemudian checklist merah. Ada tempat di Islamnya perguruan tinggi. Nomor ijazah di sebelah mana sih nomor ijazah? Biasanya di ujung kanan. Tapi nanti yang menjadi nanti ditanya ke nomor sebelah mana. Karena mungkin beda-beda ya. Kemudian unggah data, diunggah artinya di upload ya. Nah ini ada file-filenya. Dan ini tidak bisa dilewat. Ini info pribadi masih sama, alamat rumah segala macam. Kadang-kadang sesuai KTP saja semuanya ya. Kecamatan, kelurahan, itu segala macam ya. Dan korespondensi ini kaitannya dengan apa namanya nanti SDR dikirim lewat pos. Ya. Ini registrasi baru. Ada yang ditulis di sana, klik saya perlu bekerja, otomatis berdampak di isian berikutnya. Ada kode perguruan tinggi, itu dapat dari mana? Biasanya ditemuin ke namanya PDDT, Pangkalan Data Perguruan Tinggi, ada kode-kodenya. Nah, sekali lagi nanti ada bisa ke prodi lah ya, prodi untuk ke apa namanya? Menanyakan kode perguruan tingginya, kemudian milihnya gitu, karena nanti ada yang S2, ada yang S3. Kemudian ini ada pesannya jika salah fungsi Anda tidak masuk ke database yang ya. Nah ini yang uji kompetensi lulusan itu nomor sertifikat diganti dengan nomor ijazah. Jadi katanya 2 kali upload ya kalau kita nggak ada uji kompetensi. Mumpung ada udah lulus nggak perlu uji kompetensi ya. Nah uji kompetensi dan seterusnya. Ini apa namanya diisi. Nah nanti modelnya seperti ini. Ya. Ini untuk apa namanya sementara. Kemudian setelah itu betul, maka akan diverifikasi tadi. Oh datanya betul, namanya segala macam gitu ya.
diminta untuk bayarnya kalau nggak salah 250 orang ya. Bayarnya bukan ke saya, itu ada virtual account gitu. Ada virtual account yang sudah biasa ya. Kemudian anak elektronik ya, artinya nggak manual, pengajuan yang masuk, kemudian dicetak, kemudian didownload, nah ini bentuknya. Untuk syaratnya ini itu kita harus menjadi anggota PAEI. PAEI nanti untuk di situs webnya itu ada di registrasi PAEI.id. Nah, kenapa kita harus registrasi dulu sebagai keanggotaan? Sebetulnya penting kita nanti syarat di perpanjangan STR. Jadi perpanjangan ini kita harus melampirkan keanggotaan kita. Nah, dokumentasinya kan sama tadi dengan masukan menyatakan ijazah dan surat sehat dokter ya. Dan saya mau menambahkan juga untuk surat keterangan sehat ini itu harus dokter yang PNS. Nah, ini kan untuk contoh format surat etika profesi nanti bentuknya Word kayak gini aja dan keanggotaan PAEI. Syaratnya itu katanya warga negara Indonesia, jadi untuk yang bule anak-anak dulu ya kayak gitu negara Indonesia dulu mana ya? Ya, syaratnya ini juga boleh di blacklist juga nggak bisa. Nah, kemudian syarat yang kedua itu adalah sudah kategori katanya. Yang pertama ijazah sarjana ilmu kesehatan program etik. Jadi memang program dari awal kita masuk adalah etik, itu bisa. Dan ada juga yang sarjana ilmu kesehatan dengan surat keterangan peningkatan etik. Jadi kita masuknya situ ya, karena kan kita namanya SKM, jadi semua gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah memiliki alamat dan nomor telepon yang aktif, jadi jangan yang bodong gitu kan, yang itu memang aktif dihubungi, emailnya pun begitu. Terus yang keempat adalah mengisi secara benar formulir dan mengunggah dokumen yang diminta tadi yang sudah saya garis bawahi ya, entah itu penjelasan, ukuran, jadi sesuaikan agar tidak memperlama proses STR-nya. Terus kemudian ada juga rincian biaya yang harus dikeluarkan itu adalah biaya pangkal sebesar 100.000. Terus kemudian biaya iuran anggota itu 1 tahun 150.000 dan biaya cetak itu kartunya itu 75.000 dan biaya kirim kartunya itu 75.000 ya, sekitar 400.000 kayak bukannya untuk menjadi keanggotaan. Jadi kedepannya hanya membayarkan iuran tahunan aja 150.000. Inilah cara untuk punya STR yang sama dengan saya menjelaskan paspornya sama ini. Untuk yang pertama nanti kita yang belum punya akun boleh pilih, belum punya PIN. Nanti di situ muncul apa yang harus kita isi. Email aktif tadi, konfirmasi email aktif sama emailnya, terus nomor KTP sesuaikan dengan nama tanpa gelar, terus nama panggungnya di situ ya, dengan lengkap tanpa gelar ya, sesuai KTP dan NIK. Terus tambah lagi, terus masukin juga ke namanya. Masuk ke Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia di situ dengan negeri. Nanti juga pilihannya adalah nakes, kita masuk ke poin nakes, kemudian registrasi baru untuk yang belum punya STR ya. Nah ini yang tadi juga dijelaskan sama Pak Sobat itu kan hari ini mungkin yang datang gak cuma lulusan tahun 2020 itu ya, yang mau akhir ataupun yang lulus dia ada ya. Nah di sini ada juga keterangan bahwasanya lulus sebelum tahun 2013, lulus tahun 2013 dan sebelum 2021 dan lulus tahun 2021 dan sebelumnya. Nah ini kita masuknya ke poin yang lulus tahun 2021 ataupun yang sudah ketika kita memilih cari perguruan tinggi. Nah, untuk perguruan tinggi ini itu dia masuk di kategori dua kategori kalau misalnya untuk di Siskes Punjani itu, karena kan sebelum menjadi Siskes itu kita masuk ke Siskes Punjani, Siskes Punjani itu
Itu. Nah, untuk lulusan tahun di tahun saya 2020 itu nanti masuknya pilihannya itu perguruan tingginya masih stikes di sekolah di kesehatan dan akademik, jadi bukan stikes. Kemudian nanti cek status ketika semua yang sudah tinggi ada di cek status apakah data kita sudah betul atau belum, atau belum oleh sertifikat ini bagian cek status. Nah, ini ada berapa? 5 langkah ya. 5 langkah yang kurang lebih mungkin menunggu sistem menunggunya itu tadi 6 sampai 14 hari ya untuk administrasi mereka. Tapi yang saya rasakan 1 bulan sampai akhirnya saya mendapatkan si SPR itu. Itu nanti perlu teman-teman ingat juga untuk pilihan kantor pos yang dikirim itu nanti yang dekat rumah ya, ataupun yang dekat dengan domisili kalian saat ini. Nah, ini adalah SPR punya saya. Terus gimana nih kalau misalnya ketika saya sudah upload terus nggak tahu dokumennya, jangan nangis ya, ada pilihannya untuk memperbaiki pengajuan cetak ulang SR. Nah, ketika gagal kita ngajuin lagi, kita upload lagi di bagian pengajuan cetak ulang SR. Jadi ada pilihan perbaikan data ada kolomnya di situ. Kemudian ketika sudah selesai sih ya, nanti perpanjangannya itu sekitar 5 ada luasannya itu 5 tahun ya setelah kita membuat keluar SR-nya. Nah, untuk perpanjangan SR epidemiologi ini itu kita punya satu situs web sih. Tadi kan udah ada yang PPS buat SR, terus PAEI. Nah, sekarang ada lagi. Jadi ketika perpanjangan ini organisasi profesi itu punya masing-masing untuk perpanjangannya. Cuma nanti setiap perpanjangan ini nanti akan ikut masuk ke yang tadi di SPR tadi yang KMS itu juga ikut. Jadi setiap organisasi profesi akan punya situs untuk perpanjangannya. Nah, namanya itu adalah PAEI Sipolin, Sistem Informasi Portofolio SKP Online. Kalau misalnya bingung kayak ketika seminar ada SKP ini yang masuk kemana tadi kita sudah bilang kemana itu nanti masuknya ke pertanyaan sini. Jadi nanti kita bisa upload si sertifikat ber SKP kita tuh sini Sipolin nanti masuk. Ini adalah tampilan PAEI Sipolin yang untuk perpanjangan. Untuk pertama kali masuk itu ya seperti biasa ya, sudah registrasi dulu. Registrasi nanti masuknya lengkap, KTP dan lain-lain seperti registrasi biasa. Nah, kemudian ini tampilan awal Sipolin. Nanti juga kita dibimbing langkah-langkahnya seperti apa untuk perpanjangan. Nanti ada juga permohonan P2KB. Nah, untuk perpanjangan SPR ini itu kita harus punya dulu surat rekomendasi yang oleh P2KB ini. Jadi kita nggak bisa melakukan perpanjangan kalau misalnya nggak ada surat rekomendasi dan surat rekomendasinya dan kita bisa melakukan registrasi ulang untuk perpanjangan SPR. Tuh, nanti di sini ada langkah-langkahnya lengkap ya. Nah, untuk langkah kedua adalah memasukkan tadi kegiatan yang memang bisa bernilai SKP yang untuk memenuhi perpanjangan kita. Di sini ada 5 kategori. Ada pembelajaran, masuk ke kegiatan itu pembelajaran, profesional, pengabdian dan profesi, publikasi ilmiah, pengembangan ilmu. Nanti kegiatan mana yang bisa kita penuhi untuk memenuhi 50 SKP selama 50 tahun, nanti kategorinya masuk di sana. Itu nanti akan muncul dan diverifikasi oleh tim P2KB dan nanti poinnya juga ditentukan oleh mereka. Untuk seperti yang disinggung tadi ya, perpanjangan itu 50 SKP dan biasanya 5 SKP pada pengabdian masyarakat. Dalam 1 tahun itu diharapkan kita itu bisa mengumpulkan 10 sampai 15 SKP pada pembelajaran dan profesional. Terus 1 SKP pengabdian masyarakat. Sedangkan untuk publikasi ilmiah dan pengembangan ilmu itu tidak ada minimalnya. Jadi kita punya target sendiri untuk pemenuhan perpanjangan si SPR ini. Jadi punya targetnya mana yang memang harus kita penuhi dan poinnya berapa. Nah, ini contoh boran atau mungkin bisa dibilang wadah ya. Boran itu wadah kegiatan yang memang harus kita masukin. Jadi nanti
kita masukin dokumen-dokumennya lagi ke sini. Ini yang sudah di-approve oleh KPI, nilainya itu keluarnya seperti ini nanti. Misalnya ada baca buku aktif yang sukanya membaca 100, boleh diganti dulu ya ketika mau pertanyaan STR ya. Nah, kita baca buku dulu biar ada SKP-nya, nanti mungkin dilampirkan untuk membaca buku artikel itu si namanya atau misalnya dia minta rumahnya ini kalau udah baca buku mana gitu kan, jadi langsung upload bernilai gitu ya. Nilainya berapa? Dari PDKB 0,1 SKP. Jadi itu ya. Satu ya. Kita baca banyak aja gitu, kan 100 kayak kalau keluar gitu kan, yang penting nilai SKP-nya muncul banyak gitu kan ya. Dan yang paling gampang kita kejar. Nah, ini contoh surat rekomendasi Polri. Jadi ketika kita sudah mengupload seluruh seluruh kelengkapannya, itu nanti akan muncul surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi itu akan terikut dengan ISR ya, aplikasi ISR ataupun aplikasi yang tadi KMS yang di ISR itu udah otomatis kayak gitu. Kita apabila biasanya udah ngelink si PAI, si Polri dan SR tadi gitu udah ngelink, sudah masuk. Nah, ini tadi untuk registrasinya ya, ketika kita sudah selesai dan punya surat rekomendasi registrasi pulang ke bagian yang atas lagi, registrasi pulang dan kliknya adalah perpanjangan SR. Nanti akan muncul lagi, tinggal masukin aja nomor SR yang kita punya, untuk lagi 1 bulan ya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara pembuatan STR PPPKMI atau biasa yang sering dikenal yaitu peminatan dari promosi kesehatan. Namun sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasna Mardiana. Saya lahir di Cianjur pada tanggal 9 Februari tahun 1998 dan kebetulan saya adalah alumni dari Kesehatan Masyarakat tahun 2016 dari peminatan PKIP atau biasa yang dikenal yaitu peminatan Prokes. Dan saat ini saya diamanati menjadi programmer di salah satu puskesmas di Cianjur, tepatnya di Puskesmas Cilaku sebagai tenaga promotor promosi kesehatan. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara membuat STR promosi kesehatan. Yuk kita simak bersama. Namun, sebelum teman-teman membuat STR, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa teman-teman yaitu anggota dari PPPKMI dan teman-teman bisa mengakses website pppkmi.cpdnakes.org. Nanti teman-teman langsung saja pilih member registration. Nanti akan muncul tampilan seperti ini di mana teman-teman harus mengisi basic data entry atau mengisi identitas dan disarankan tidak menggunakan email Yahoo ataupun Gmail. Setelah teman-teman mengisi identitas, nanti akan ada notifikasi yang masuk melalui email, yaitu notifikasi nomor virtual akun di mana teman-teman diharuskan untuk membayar untuk menjadi anggota PPKMI atau membayar registrasi. Nah, sekarang teman-teman sudah menjadi anggota dari PPPKMI. Lalu, langkah selanjutnya harus bagaimana sih untuk membuat STR? Sesuai dengan surat edaran nomor 075-5/5/2020 yang berbunyi persyaratan permohonan surat tanda registrasi atau STR tenaga promosi kesehatan melalui aplikasi registrasi online versi 2.0 dengan web KTKI, yaitu ada 2. Yang pertama registrasi baru, yaitu bagi individu yang belum pernah mempunyai STR
STR. Dan yang kedua yaitu registrasi ulang, yang dimana individu ini pernah mempunyai STR di bidang kesehatan yang lain dan ingin beralih ke profesi PPKMI ataupun STR-nya yang sebelumnya itu hilang. Untuk registrasi baru atau bagi anggota PPKMI yang belum pernah memiliki STR jenis apapun, adapun berkas yang perlu disiapkan yaitu ijazah pendidikan bidang kesehatan, berkas pengganti sertifikat kompetensi, surat keterangan sehat, surat keterangan sumpah profesi tenaga promosi kesehatan, surat pernyataan patuh etika profesi, pas foto resmi ukuran 4x6 dengan latar belakang merah, dan KTP. Dan ini adalah ketentuan sertifikat kompetensi untuk jalur pendidikan sehubungan dengan belum terselenggaranya uji kompetensi promosi kesehatan, maka sertifikat kompetensi dapat diganti dengan berkas sesuai dengan ketentuan yang ada. Bisa dilihat ya oleh teman-teman. Dan ini adalah ketentuan sertifikat kompetensi untuk jalur pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu ketentuan sertifikat kompetensi untuk jalur dosen. Teman-teman pun harus melampirkan surat keterangan sehat ya untuk persyaratan pembuatan STR. Nah, sebelumnya teman-teman pun setelah menjadi anggota dari PPPKMI, sebelum teman-teman membuat STR, teman-teman pun harus mengikuti sumpah profesi promotor kesehatan, di mana informasinya bisa teman-teman lihat di website dari PPKMI ataupun di Instagram PPKMI. Selanjutnya, teman-teman pun harus membuat surat pernyataan patuh etika profesi yang merujuk pada ketetapan dari PPPKMI, dan teman-teman pun bisa mengunduhnya di web pppkmi.org. Dan persyaratan yang terakhir untuk membuat STR, teman-teman pun harus menyiapkan foto dengan latar belakang merah dan kartu tanda penduduk. Sekarang kita akan membahas untuk registrasi ulang, yaitu yang pertama untuk alih profesi. Untuk persyaratannya itu sama ya, namun teman-teman harus mencantumkan STR lama ataupun STR yang sebelumnya. Dan yang kedua yaitu untuk naik level, teman-teman harus mencantumkan STR tenaga promosi kesehatan yang lama. Yaitu untuk anggota PPKMI yang sudah memiliki STR dan sudah habis STR-nya lalu untuk melakukan perpanjangan. Dan jika teman-teman STR-nya ada yang hilang, itu harus melampirkan surat keterangan dari kepolisian. Adapun untuk surat rekomendasi dari Siporlinder PKMI, itu surat rekomendasi diperbolehkan setelah pemohon melengkapi data kecukupan perolehan 25 SKP selama 5 tahun lamanya sejak tanggal terbit STR promosi kesehatan yang lama, dan bisa diakses melalui website ppkmi.cpdnakes.org.